Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Alvaro Madoni, angkatan 2023 dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Belum masuk ke materi pembelajaran, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa Bumi menjadi satu-satunya planet di tata surya yang dapat mendukung kehidupan? Atau apa yang menyebabkan adanya gempa bumi dan gunung berapi? Yuk kita cari tahu dalam materi dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Baik, langsung saja ke materi pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Pertama-tama, apa itu pengertian jagat raya? Jagat raya adalah ruang yang meluas ke segala arah dan memiliki batas-batas yang belum dapat diketahui. Jagat raya terdiri atas galaksi-galaksi atau sistem-sistem bintang yang berjumlah banyak dan membentuk bintang-bintang yang kecil. Lalu, bagaimana terbentuknya jagat raya? Terdapat beberapa teori tentang terbentuknya jagat raya, yaitu 1. Teori ledakan besar. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta ini bermula dari gumpalan superatom raksasa yang isinya tidak dapat kita bayangkan. Gumpalan tersebut meledak sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Kemudian, teori keadaan tetap. Teori ini mengatakan bahwa jagat raya tidak hanya sama dalam ruang angkasa atau asas kosmologi, tetapi juga tidak berubah dalam waktu, atau asas kosmografi yang bersempurna. Selanjutnya yaitu teori mengembang dan memapat. Teori ini menyatakan bahwa teori ini dikenal dengan nama ekspansi dan kontraksi. Pada teori ini, jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan masa ekspansi atau mengembang yang disebabkan oleh reaksi inti hidrogen. Pada tahap ini terbentuklah galaksi-galaksi, diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Selanjutnya yaitu sejarah pembentukan planet bumi. Materi awan dan gas berputar lalu menyusut menjadi matahari. Matahari berputar dan melepaskan materinya, kemudian memadat dan membentuk bumi dan planet-planet yang lain. Awalnya berwujud bola yang panas dan berputar. Lalu atmosfer mendinginkan bagian luar dan membentuk kerak bumi. Terdapat beberapa teori pembentukan bumi, yaitu diantaranya teori kontraksi. Teori ini mengatakan bahwa semakin lama semakin menyusut karena pendinginan. Selanjutnya yaitu teori dua benua. Teori ini mengatakan bahwa dua benua yaitu Laurasia dan Gondwana yang sangat besar dan bergerak sehingga terpecah menjadi benua yang kecil. Selanjutnya yaitu teori apungan benua. Teori ini mengatakan bahwa super benua yaitu Pangea dan Laut Teris, Pangea terpecah menjadi beberapa benua dengan bukti seperti persamaan pada bentuk garis pantai dan kegiatan seismik. Selanjutnya yaitu teori konveksi. Teori ini dikembangkan oleh Robert Diez. Dalam bumi terdapat arus konveksi ke arah kulit bumi. Pada saat material lava membeku dan membentuk lapisan bumi yang baru, kemudian menggeser lapisan yang tua. Adanya bukti seperti terjadinya Mid-Atlantic Ridge dan Mid-Pacific Atlantic Ridge. Selanjutnya yaitu teori lempeng tektonik. Teori ini mengatakan bahwa benua bergerak dan mengapung di atas massa yang lembek. Kerak bumi seolah-olah mengapung di atas inti magma. Pergerakan magma yang terdapat di dalam bumi menjadikan benua bergeser. Struktur lapisan bumi. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang keras, tempat manusia tinggal dan aktivitas berlangsung. Kerak bumi memiliki tebal yang bervariasi, mulai dari 5 km di dasar samudra hingga 70 km di daratan. Yang kedua yaitu mantel bumi. Mantel bumi terletak di bawah kerak bumi, terbuat dari batuan cair atau magma yang terus bergerak akibat panas dari inti bumi. Arus konveksi di mantel mempengaruhi pergerakan lempeng tektonik. Selanjutnya yang ketiga yaitu inti luar. Lapisan ini memiliki bentuk cair yang tersusun dari besi dan nikel. Inti bumi bagian luar ini terletak di kedalaman 2885 hingga 5144 km. Lapisan bagian ini memiliki suhu yang begitu panas, yaitu mencapai 3700 derajat Celcius. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu inti dalam.
Inti dalam adalah lapisan dari bumi yang paling dalam, memiliki ukuran 1220 km, atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Lapisan ini berada di kedalaman 2885 hingga 5144 km di bawah bagian permukaan bumi. Bagian inti dalam memiliki suhu hampir sama panasnya dengan permukaan matahari. Jenis pergeseran lapisan bumi. Bumi memang memiliki banyak keunikan yang tak akan ditemukan di planet lainnya. Selama tinggal di bumi, tentu ada banyak hal yang bisa terjadi. Salah satu di antaranya adalah terjadinya pergeseran yang terjadi di lapisan bumi. Pergeseran ini merupakan salah satu fenomena alam yang memang sudah bisa dikatakan kerap terjadi. Bahkan pergeseran ini sudah menjadi hal yang umum terjadi. Alfred Lothar Wegener dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans tahun 1915 mengatakan bahwa benua-benua sebenarnya terapung dan bergerak di atas massa yang lembek. Gerak bumi terdiri dari lempeng tektonik mengapung dan bergerak di atas mantel bumi yang cair, panas, dan bergolak. Pergolakan tersebut menyebabkan benua-benua bergerak atau bergeser. Pergerakan lempeng tektonik dibedakan menjadi 3, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Berikut merupakan penjelasan pergerakan lempeng tektonik pada bumi. Yang pertama yaitu divergen. Divergen adalah dua lempeng yang saling bergerak menjauh. Hal ini diakibatkan oleh terjadi perpecahan pada litosfer. Akibat adanya pergerakan ini, lempeng samudra mengalami pemekaran dasar laut, sedangkan pada lempeng benua membentuk lembah. Karena gerakan yang menjauh, timbul retakan-retakan yang menjadi jalan keluar magma. Yang kedua yaitu konvergen. Konvergen adalah dua lempeng yang saling berdekatan. Akibat perbedaan kepadatan salah satu lempeng akan tertancap ke bawah dan masuk ke bawah lempeng lainnya. Apabila lempeng samudra menabrak lempeng benua, maka lempeng samudra akan melengkung masuk ke bawah lempeng benua. Fenomena ini disebut sebagai penunjaman atau subduksi. Yang terakhir yaitu transform. Transform merupakan bertemunya dua lempeng yang menyebabkan terjadinya gesekan secara menyamping di sepanjang sesar fault. Pergeseran ini dapat berupa sinistral atau dekstral. Pergerakan ini hampir sama dengan pergerakan yang terjadi akibat adanya patahan horizontal. Contohnya, jenis batas lempeng ini adalah sesar San Andreas di California. Setelah materi ini saya sampaikan, adakah yang ingin bertanya? Baik, sebelum saya tutup, silahkan mengerjakan soal yang sudah tertera di video kali ini, dapat dengan QR atau dengan link yang sudah tertera, dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah dinamika bumi menunjukkan bahwa planet ini terus berubah secara alami, membawa manfaat besar sekaligus tantangan yang serius bagi kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk memahami proses ini. Jadi, apa yang sudah kita pelajari? Bumi memiliki dinamika yang unik, mulai dari pergerakan lempeng hingga siklus air. Semuanya mendukung kehidupan. Mari kita jaga bumi dengan peduli terhadap lingkungan kita. Sekian pembelajaran pada video kali ini dengan materi dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Pembelajaran saya akhiri. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!